itu jelas-jelas bukan musuh Kang Deddy, yang memusuhi. Oh, yang memusuhi. Oh jelas. Abah belum dengar Kang Deddy Mulyadi sekarang jangan dulu ke RI. Banyak memang orang ya supaya RI maju. Ya, kalau majukan aja dulu Jabar. Nah itu pakaian dia kan punya simbol. Apa yang dikatakan tadi, ikat kepala. Itu mengikat kepala. Itu isinya itu harus jelas-jelas manusia bisa ngikat isi kepala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di sekitaran Kabupaten Sumedang, tepatnya di kaki Gunung Tampomas, teman-teman. Dimana di sini saya akan menemui seorang bapak-bapak, yaitu Kuncen Gunung Tampomas, dan kita akan ngobrol terkait cerita maupun sejarah dari Gunung Tampomas dan juga makam-makam keramat yang konon katanya di sini tuh banyak sekali makam keramat sekaligus petilasan dari sesepuh dulu ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di rumah ataupun tempat tinggalnya Bapak Kuncen. Itu ada rumah lagi. Sini aja deh, karena menuju rumahnya tuh ada di sana ya. Ini jalan setapaknya tuh. Biasa dilalui oleh keluarga Abah Kuncen. Wah, ini cuaca lagi panas, gersang banget di sini. Wow. Nah ini, wah ada dogi men, banyak ternyata doginya. Saya langsung disambut sama banyak dogi ternyata. Itu dogi pemburu. Ini ya suasananya, terik banget nih mataharinya. Dan di depannya tuh ada sepasang burung jalak ini di depannya tuh. Dan sekelilingnya adalah pohon pisang. Pohon pisang dan juga pohon apa ya sananya? Oh, ini mah caringin. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata abahnya ada di sini nih, di rumah yang satunya lagi. Wah, doginya langsung bersuara aja dogi. Kita kesana aja. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, saya sudah ada di rumah tempat tinggalnya Abah Kuncen dan keluarga. Kebetulan ini adalah kunjungan saya yang mungkin keempat atau kelima ya, dan hari ini kita akan ngobrol terkait sejarah dan juga nanti kita akan ngobrol tentang gubernur kita, gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sebelum ngobrol ke sana, kita akan ngobrol terkait keseharian dan juga kisah Abah tinggal sekaligus jadi juru kunci di Gunung Tampomas ini. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bah? Sehat? Damang? Alhamdulillah sehat. Damang, Bah? Enggak. Alhamdulillah. Amin. Nah, Bah, ini kunjungan saya yang sudah tak terhingga ke rumah tempat tinggal Abah. Nah, ini saya mau tanyakan terkait ini, Bah. Abah
sebagai juru kunci di Gunung Tampomas ini itu memelihara makam atau petilasan mana aja Bah di Gunung Tampomas? Wilayah barat ya Bah? Wilayah barat Tampomas, kalau dari tempat Abah masuk wilayah timur kurang lebih 1 kilo ke atas. Iya. Itu Jadi, petilasan Eyang Pakujaya. Menurut sejarah Eyang Pakujaya itu dari Mataram. Dari Mataram. Iya. Jadi yang dipelihara sama Abah itu ada berapa makam, berapa petilasan Bah di sini Bah? Di sini banyak, cuma Banyak. yang tertulis di sertifikat dari Paguyuban PKPBS, Paguyuban Kuncen Pancar Buana, Abah ditugaskan di situ. Jadi bukan untuk melihara, yang melihara itu beda lagi. Mana Abah itu untuk ditugaskan sebagai juru kunci, yang mana orang yang membutuhkan, ya dalam bahasa umumnya itu nyekar ke Eyang Pakujaya. Nah itu. Ini sedikit sejarah singkatnya sih Wah terkait Eyang Pakujaya itu, siapa dia Bah? Siapa beliau itu? Menurut riwayat dari beberapa keturunan awal sampai Abah bisa menjelaskan, itu buyut-buyut dari zaman dulu itu jarang yang punya nama asli. Bahkan nggak tahu keturunannya juga, cukup nama Eyang Pakujaya, terus Eyang Chandra Pamulang, Eyang Guru Brataguna, terus Eyang Jaga Lawang atau Buka Pintu, terus Eyang Haji, cukup itu aja. Cuman yang aslinya nggak kayak kita nama asli atau seperti itu, nama dikenal lah. Contoh model Abah, nama aslinya kan jelas Enceng, singkatnya itu panjangannya Enceng Barka Maulana Ibrahim. Cuman yang orang bilang cukup nama Abah Kuncen gitu, atau Bah Kuncen. Nah itu kayaknya begitu. Jadi belum pernah mendengar atau belum ada yang pernah menjelaskan nama tersebut ABCD-nya. Nah itu. Tapi beliau ini Eyang Pakujaya ini dari Mataram. Mataram. Ini kan sekarang kita lagi ramai banget ya terkait Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah ini Abah sebagai warga Jawa Barat sekaligus mungkin penggemar juga ya Bah ya? Ya jelas. Karena Abah jelas menggemari seorang pemimpin. Ya kalau tidak digemari sama Abah mau sama siapa? Karena Abah kan jelas asli darah daging dari Jawa Barat. Antara ibu bapak kakek pun juga sama, buyut pun juga dari entah berapa abad sampai Abah sekarang udah punya cucu ya asli dari Jawa Barat. Iya Bah, terkait gubernur kita ya Bah ya, gubernur Jawa Barat ini kan sekarang itu jadi sorotan media ya Bah ya. Iya. Nah terus banyak juga nih Bah ya orang-orang pro kontra nih juga, yang kontra-kontranya muncul nih Bah terkait kebijakan-kebijakan beliau. Nah menurut pandangan Abah sendiri nih sebagai warga Jawa Barat sekaligus penggemarnya juga, itu bagaimana menanggapi orang-orang yang kayak memusuhi atau tidak menyukai kebijakan-kebijakan dan juga programnya Bapak KDM ini Bah, gimana? Nah itu menurut Abah hal wajar. Iya. Karena sudah jelas firman Allah. Jadi kan antara rame dengan tidak rame itu antara bagus dengan yang tidak bagus sudah itu hukum mutlak. Nah hukum mutlak kalau rame terus atau bagus terus tidak mungkin dunia dikatakan alam rame. Jelas-jelas kan akan kiamat. Nah terus kalau tidak baik semua ya tidak mungkin. Nah itu hal wajar. Cuman di samping itu Abah yakin sama Kang Deddy Mulyadi itu melihat dari simbol. Dia tidak lepas dari ikat kepala. Nah Abah kan menjelaskan yang mana itu ikat kepala. Jelas-jelas kan sebagai simbol mengikat isi kepala sebetulnya. Jadi walaupun ada orang yang tidak setuju, dia makan
cuman ketawa atau senyum lah, intinya itu. Kalau ada yang setuju, dia tidak dibuat sombong, ya cukup apa namanya, yang merasa bangga juga, bukan untuk bangga diri pribadi, bahkan dari kinerja kita, kerjanya KDM itu yang dibanggakannya kan sesuai dengan aturan. Kalau ya ini mah menurut Abah, soal ada yang tidak cocok, itu hal wajar, ada yang cocok, memang itu hal wajar. Nah, cuman itu aja menurut Abah, tapi Abah merasa yakin beliau itu pemikirannya pasti sama, karena jelas-jelas dia sudah memakai simbol ikat kepala, yang mana itu orang tidak meninggalkan dan dia bisa menerapkan sebagai simbol ikat kepala. Nah, itu harus jelas-jelas bisa mengikat dalam isi kepala pemikiran yang tidak baik. Nah, soal orang yang tidak baik mah itu mah wajar, soal kewajaran itu udah hal umum. Karena apa? Ya orang merasa iri. Ya ini mah seumpama ada orang yang merasa dipersulit dari lahan usaha lahannya, dipersempit. Contohnya ini kan kita di Republik ya, dia sebetulnya tidak mengerti. Itu kan ke Bali, publik itu kan umum. Nah itu jelas-jelas kan kata bahasa mutlak itu, jadi harusnya kan kembali ke umum. Cuman kan untuk bahasa umum, umumnya itu yang mana? Apakah untuk rakyat atau untuk pribadi? Ya kalau orang yang merasakan umumnya untuk pribadi, jelas-jelas dia pasti iri, karena banyak program yang dikikis dari anggaran, terus dipantau dari pekerjaan. Ya kan tidak ada kesempatan. Ya jelas-jelas secara langsung dia dipersempit, atau ya dipersempit ruang gerak untuk usahanya. Ya singkat, ya pasti dia iri gitu. Orang iri kan macam-macam, ya entah mau gimana caranya, ya namanya orang iri kan. Tapi Abah yakin itu cuma lah paling berapa persen dari 100%, ya 10% wajar, nggak akan kuat. Yakin nggak akan kuat, karena lebih banyak doa 90% dibanding 10%. Itu kan jelas-jelas nggak akan ada kekuatan kalau untuk orang iri, yakin itu. Nah terkait ini bahkan sekarang Pak Gubernur sedang jadi sorotan juga ya Bang. Terus banyak sekali warga-warga yang merasa dirugikan, terutama warga yang digusur gitu Pak ya. Nah itu juga kan tetap jadi, yang mana orang merasa dirugikan itu karena dalam pemikirannya itu kan anggap aja dipersulit atau dihilangkan lahan usahanya. Tapi kan di sisi lain, nah itu kan dibenahi lagi, bahkan diberi pengganti lah, walaupun dia anggap aja melanggar. Karena kan walaupun tanah negara bisa dikatakan negara untuk rakyat atau isinya untuk rakyat, tapi yang mana dulu gitu kan. Soalnya ya contoh lah, walaupun Abah di sini tinggal di tanah negara, ya tidak mungkin untuk digusur sama negara, karena kan ini tidak diperuntukkan untuk model-model di pinggir jalan, trotoar, kan ini beda. Ini kan difasilitasinya untuk perkebunan atau pertanian. Yang digusur itu kan jelas-jelas memperkeruh suasana lah, kayak jalan-jalan provinsi, banyak warung remang-remang, terus banyak yang jualannya bangunannya ya seenaknya dia buat, ya itu wajar. Soalnya ya tidak dipandangnya itu tidak bagus lah. Sebetulnya itu digusur itu bukan ya untuk pemikiran Abah lah, untuk merugikan rakyat sebetulnya. Bahkan ya menurut pemikiran Abah itu untuk menguntungkan. Itu satu untungnya apa, nanti kan diperbaiki lagi, ditempatkan lagi
kayak pasar lah, sudah disiapkan pasar, dibangun dari zaman dulu. Kenapa yang jualan di pinggir jalan? Jelaskan merugikan untuk orang lain. Tapi kalau disiplinnya bagus mah ya nggak mungkin. Namanya dia seorang pemimpin lah, jelas-jelas bijak. Oke, Bah. Ini masih terkait gubernur ya, Bah ya. Ya. Dan banyak sekali di media tuh yang ngomong maupun bicara bahwa gubernur Jawa Barat itu adalah gubernur pencitraan. Jadi banyak kegiatan-kegiatannya hanya untuk pencitraan gitu, Pak. Tanggapan Abah Kuncen gimana, Pak? Yang selalu memantau kegiatan gubernur Jawa Barat ini. Contoh gini, Abah tidak menyebutkan untuk KDM gitu ya, untuk Abah pribadi lah. Abah juga sama, ngantar orang itu dianggapnya pencitraan atau melanggar tata cara etika agama. Dianggapnya ada orang mengklaim yaitu musyrik katanya, meminta ke kuburan atau ke batu atau ke kayu. Nah, itu kan. Nah, padahal di sisi itu kan ada baiknya, yang mana kita mengirimkan kepada leluhur kita yang sudah tiada, yang menurut Abah pribadi itu kan bagus. Itu pun juga sama, bukan dalam arti pencitraan, yang mana kalau seorang pemimpin duduk manis karena ada bahasa zaman Pajajaran itu, seorang pemimpin itu harus bisa napak sancang, harus bisa nurus bumi, dan harus bisa ngapung. Ngapung itu terbang. Nah, itu bahasa kuat untuk pribadi Abah. Jadi napak sancang harus bisa napak kepada semua golongan. Anggap aja isinya Jabar. Nah, kalau ngapung dia harus punya cita-cita untuk ke depan. Jabar itu harus gimana? Nah, itu yakin itu dia punya pemikiran itu. Nah, terus nurus bumi harus bisa merasakan isi hati nurani orang-orang miskin. Nah, itu kalau untuk orang kaya ya wajar lah dia berkata pencitraan, karena dia pergi tidak merasakan sulitnya bensin, BBM, dia makan. Apalagi sekarang zaman online, tinggal kirim beras karung gitu kan, kirim itu kan datang bayar. Nah, sedangkan jelas-jelas seorang pemimpin itu sudah merasakan kesulitan untuk isi Jabar itu. Nah, itu jadi ya itu mah ya Abah bilang kan, orang yang tidak senang paling 10% lah sejabar. Tidak mungkin semua. Dibiarkan aja lah, itu mah namanya di alam rame. Yakin itu nggak akan runtuh. Yang penting punya tujuan, Jabar ini harus makmur dulu. Soal orang-orang kayak gitu nanti juga ya tenggelam sendiri gitu. Bukannya tenggelam, dia juga pasti eling sendiri lah. Kata bahasa Sunda mah sadar sendiri ya, gitu. sadar sendiri lah, nggak mungkin itu. Walaupun apa namanya tidak datang minta maaf kepada KDM kan nggak mungkin. Orang orang ngomongin orang nggak mungkin kan minta maaf ke orang lain. Ya, paling dia ya dipendam dalam hatinya sendirinya aja. Cuma itu mah jelas lah. Itu Abah yakin KDM gak akan runtuh sama orang yang bilang pencitraan, ngomong itulah, ngomong inilah, gubernur konten lah, segala macam gitu kan. Daripada diam ya, itu kan daripada tidur lah atau gimana. Abah juga kan sering memantau dari sidang-sidang, ada yang tidur lah, ada yang ngangap lah kayak ikan kehabisan air. Kan gak lucu. Jelas-jelas kalau orang disiplin, orang sebagai pemimpin wakil rakyat, jelas kan ada orang berpidato, dia kan harus konsentrasi didengarkan. Jangan kelihatan sekarang, apalagi sekarang kan semua orang kan punya HP. Jangankan orang dinas, anak kecil juga sudah tahu HP. Gak etis kan di tempat sidang buka HP. Abah aja berangkat ke gunung ngantar tamu, Abah selalu disiplin jangan mempergunakan HP. Ini masuknya hal penting. Abah sendiri juga ya HP selalu dimatikan, kecuali kalau di saat santai itu kan istirahat baru mempergunakan HP. Ya hal penting ngapain? Nah, itu cuma sebagian orang yang
yang apa namanya, ya jelas-jelas lah Abah mah klaim dia itu jelas-jelas dia merasa dipersempit ruang gerak usahanya, itu aja. Ya mungkin, ya bukan mungkin, itu pasti orang yang mendengarkan suara Abah ini ya mau kesinggung lah, mau gimana ya bodo amat lah, mau gua pikirin kalau untuk pribadi Abah itu. Jadi orang-orang yang mungkin tanda kutip ya Pak ya, musuh Pak Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat itu dalam tanda kutip orang-orang yang dipersempit gitu Pak usahanya atau gimana? Jadi gini, ini kan kata bahasa nyambungnya dengan musuh. Iya. Dan memusuhi itu beda menurut Abah. Iya. Karena Abah walaupun pakai bahasa nasional, Abah kan orang Sunda. Orang Sunda itu satu kata itu beda gitu kan, ada beberapa maknanya. Nah itu jelas-jelas bukan musuh Kang Deddy yang memusuhi. Oh, yang memusuhi. Oh jelas. Abah belum dengar Kang Deddy Mulyadi apa namanya sama tetangganya, sama keluarganya berantem lah atau apalah, iri dengki, jaya aniaya, ilen pirastren, kan kata bahasa Sunda begitu. Nah dia itu bukan musuh Kang Deddy, memusuhi gitu. memusuhi. Karena apa? Jelas dia merasa yakin itu dipersempit ruang gerak untuk usahanya. Cuman itu aja. Jadi bukan musuh Kang Deddy, nggak ada, ya nggak mungkin lah seorang pemimpin dan ngapain istilahnya diangkat sama RI untuk jadi gubernur terus ditunjuk sama rakyat. Kalau seorang pemimpin dicalonkan sama rakyat, dia punya musuh, ngapain? Berarti kan jelas-jelas orang dinilainya tidak baik. Apalagi sudah jadi pemimpin, dia merasa berkuasa karena punya musuh. Itu mah jelas-jelas yang memusuhi. Bukan Deddy Mulyadi punya musuh. Nah itu. Ini terkait pencitraan, yang bilang pencitraan ini masuk yang memusuhi nggak Pak? Yang bilangnya Kang Deddy Mulyadi mah gubernur mah cuma pencitraan, itu termasuk yang namanya memusuhi nggak Pak? Memusuhi itu kan tanda kutip dalam kata bahasa orang yang tidak senang. Dia merasa dirugikan atau dikecewakan, pokoknya tidak diuntungkan, jelas memusuhi, tidak setuju itu kepada seorang gubernur. Apalagi banyak orang yang bilang dicalonkan untuk RI 1, jelas-jelas dia paling benci. Tapi untuk menurut pribadi Abah bukan musuh Kang Deddy, karena beliau itu tidak memusuhi orang. Itu seumpama kan ya bukan mungkin lagi, belum tentu Kang Deddy Mulyadi tahu dari kecamatan ini berapa orang, kabupaten ini berapa orang, belum tentu. Kalau yang memusuhi antara satu kabupaten pasti ada memusuhi, tapi bukan musuh Kang Deddy Mulyadi. Nah itu orang yang bilang pencitraan lah atau inilah untuk mendapatkan apa namanya suara yang mana nanti dari gubernur, kan bisa jadi RI 1 kan, tujuan politik mah begitu kan. Jadi kalau orang yang gila jabatan, kalau menurut Abah mah ya moga-moga Kang Deddy Mulyadi itu tidak gila jabatan. Terus Abah juga tidak setuju kalau Kang Deddy istilahnya ingin jadi RI. Jujur aja Abah sekeluarga nggak akan milih. Karena apa? Tolong makmurkan dulu Jabar. Soal nanti Jakarta berapa juta orang sih? Dari zaman dulu juga belum ada Jakarta. Pajajaran kan dulu, Jawa Barat. Nginduknya kan ramenya itu kan dulu dari zaman ya menurut info-info para sesepuh itu kan Jakarta itu masih kosong. Jabar kan yang orang banyak. Dirajainya sama ya rajanya Raja Pajajaran. Sekarang jangan dulu ke RI. Banyak memang orang ya supaya RI maju. Sekarang majukan aja dulu Jabar. Soalnya RI mah gampang lah hitungannya kalau Jabar udah kuat mah. Soalnya Jabar kan lebih banyak ya, dibanding Jakarta hitungannya. Ya Abah juga tahu tahun 70-an Jakarta itu kayak gimana. Banyak kebun kangkung lah, banyak pohon aren lah, pohon takokak di sana. BAB juga masih di apa namanya, masih di kebun-kebun. Sekarang ramenya Jakarta, tapi seramenya Jakarta, sebanyaknya Jakarta, jiwanya masih banyak Jabar. Yang mana
dikatakan pencitraan lah, menurut pandangan politik mah untuk mendapatkan jadi RI 1, ya bisa aja orang bilang begitu. Tapi abang mah ya nggak menjurus ke arah sana. Yang mana ada seumpama pemikiran untuk jadi RI 1, karena kan sekarang kan politik mah kita kan tidak tahu. Ya jujur aja, kalau Kang Deddy Mulyadi sebelum maju Jabar punya pemikiran politik, atau kata bahasa Sunda mah gila jabatan lah, demi jabatan, ya jujur aja abang mah walaupun di media juga bilang aja jujur, sekeluarga nggak akan milih kalau untuk sekarang. Walaupun ada banyak orang lah, bisa dikatakan CRI banyak yang pro untuk jadi RI 1. Ya untuk keluarga abang mah untuk saat sekarang nggak akan milih, mendingan diam aja. Soalnya abang butuh Kang Deddy itu butuh jelas-jelas untuk memajukan dari segi dari tiap departemen yang ada di Jabar itu jelas-jelas belum sepenuhnya makmur, dari pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, perikanannya, macam-macam. Kalau soal-soal itu mah yang orang-orang kayak gitu mah ya abah juga merasakan lah, dianggap pencitraan lah, dianggap so tau lah, banyak ilmu lah. Ya namanya orang biarkan aja, anggap aja radio butut lah istilahnya. Saya potong ya, Bah ya. Nah, ya, terkait ini, Bah, gubernur kita kan selalu berpakaian serba putih ya, Bah ya. Apakah itu mengikuti jejak leluhurnya atau hanya sebuah pakaian saja, Pak? Nah itu pakaian dia kan punya simbol, apa yang dikatakan tadi, ikat kepala. Itu mengikat kepala, itu isinya itu harus jelas-jelas manusia bisa ngikat isi kepala. Terus yang warna putihnya, Bah? Nah itu simbol. Simbol. Bukan dalam arti seseorang itu jelas-jelas putih isi bajunya, hatinya itu. Jadi jelas-jelas belajar, diingatkan dari sisi putih itu. Contoh nih Abah, ini kan umum hitam. Ini ikat kepala. Nah itu belajar, bukan karena wah kuncen harus gini, itu jenggotnya panjang, kumisnya baplang, ikatnya juga. Itu sebetulnya belajar untuk mengikat isi kepala yang tidak baik. Nah soal baju, kata bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda nih, tolong didengarkan ke semua orang yang paham arti bahasa Sunda. Hideng deui, hideng cai kolomeran, nineng deui, nineng bati gogoleran. Nah itu simbol baju hitam itu. Kalau secara Indonesianya apa, Pak? Nah kan, bahasa Indonesianya iya, hitam lagi, tuh, hitam air, gulang-guling gitu kan. Nah cuman diartikan jarang ada yang ngepas ke bahasa nasional. Kalau bahasa Sunda mah ya mau dibahasakan apa dinyanyikan juga ya enak didengarkan gitu kan. Ya jelas-jelas itu dikarenakan ya zaman dulu ya belum ada pewarna, oh ya wajar lah dikatakan hideng deui, hideng cai kolomeran. Nah kolomeran itu kan saluran air yang di halaman rumah, comberan gitu. Comberan. Jadi nineng deui itu selalu ingat lagi. Nah itu bisa dikatakan seorang laki-laki zaman dulu yang kurang direspon sama cewek. Nah ilmunya itu bahasanya, guyonannya. Jadi hideng deui, hideng cai kolomeran, nineng deui, nineng bati gogoleran. Nah seorang cewek itu nangis-nangis pengen sama si A atau sama si B kan gitu. Nah itu apapun yang dijalankan, yang diterapkan, entah segi pakaian atau cara tingkah laku, nah itu orang didikan atau simbol-simbol dari buyut Abah itu. Nah begitu. Jadi bukan hanya gaya dari segi berpakaian, itu jelas ada isinya, selangkah-langkahnya juga Abah tahu gerak-gerik dia lagi jalan, mau ngomong, mau berpidato. Dia berpidato gagu kagak. Karena apa? Karena itu sudah antara pikirannya dan hatinya itu dia itu sudah keikat untuk hal-hal yang akan dibicarakan dan dilakukan. Nah itu
dia itu sudah jelas-jelas memahami tata cara leluhur Pajajaran itu. Oke teman-teman, karena durasi udah cukup panjang lebar banget, dan saya ucapkan terima kasih banget ya Bah ya, Sama-sama. atas waktunya udah berbagi pembicaraan dengan saya dan juga dengan penonton. Nah mungkin di akhir kata nih Bah, ada pesan-pesan buat penonton atau buat siapa gitu Bah, silakan Bah. Saya ucapkan terlebih dulu, saya minta maaf sebesar-besarnya barangkali ada salah ucap yang dikatakan sama Abah. Tolonglah segianya harus bisa memilih dan memilah-milah. Jelas-jelas saya manusia, banyak kesalahan atau kehilapan, yang mana yang baiknya sesuai dengan aturan, yang jeleknya ada di pribadi saya. Pada semua penonton video ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak KDM Gubernur Jawa Barat. Tolong tingkatkan lagi dan jangan menghiraukanlah sama orang-orang yang pengkritik atau yang mengkritik atau yang macam-macam yang tidak seneng sama Bapak KDM. Dan tolong tingkatkan semangat, dan saya doakan sehat lahir sehat batin, khususnya umumnya semua, amin, untuk keluarga Bapak Gubernur Jawa Barat, khususnya umumnya semua sehat selamat, dilimpahkan milik rezekinya, amin, ke semua orang Jawa Barat dan di luar Jawa Barat pun juga. Nah cuman itu yang Abah bisa ucapkan kepada semua umat. Oke, terima kasih ya Bah ya. Ya sama-sama. Atas pesan-pesan dan Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.